Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, al-ayat. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya di dalam kajian kitab Bulughul Maram, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat, serta diberikan taufik hidayat, sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa meneruskan kembali kajian kita dalam membahas ilmu fikih yang dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dalam season kali ini izinkan saya untuk membahas tentang kitab Thaharah. Kitab yang pertama dalam kitab ini akan dibahas adalah mengenai bagaimana kita bersuci dengan kita berwudu atau dengan mandi junub, menghilangkan hadas yang kecil serta untuk menghilangkan hadas yang besar. Kitab Thaharah yang dikatakan kitab ini ada dua pengertian. Yang pertama ada pengertian secara bahasa atau lughah. Apa yang dinamakan kitab menurut bahasa adalah ad-dhamu wal jam'u, berkumpul, bersatu, bersama, itu bisa dikatakan kitab menurut bahasa. Lalu apa yang dinamakan kitab menurut istilah ulama? Yang dinamakan kitab menurut istilah ulama adalah ismun li jumlatin min masailil ilmi yahtawi ala abwabin wa fusulin wa masailin ghalibah, yaitu suatu nama untuk sekelompok dari bermacam-macam masalah suatu ilmu yang di dalamnya terkandung ada bab, ada pasal, dan bermacam-macam masalah yang sudah menjadi bahasan dalam suatu bidang ilmu. Itulah yang dinamakan kitab menurut istilah ulama. Lalu kitab ini akan membahas apa? Akan membahas Thaharah. Apa itu kata Thaharah? Thaharah menurut bahasa adalah an-nazafatu wan nazahatu anil aqdar. Artinya bersih dari sesuatu yang dikatakan kotor. Itu adalah kata Thaharah menurut bahasa. Lalu apa yang dikatakan Thaharah menurut istilah ulama ahli fiqih? Thaharah yang dinamakan Thaharah menurut istilah ulama ahli fiqih adalah sifatun hukmiyatun tujibu irtifa'al hadas wa izalatal khabas, yaitu sifat yang sifatnya hukmiyah yang akan menjadikan hadas itu bisa hilang dan suatu yang kotor itu bisa menjadi bersih. Itulah yang dikatakan Thaharah menurut istilah ulama ahli fiqih. Maka insya Allah dalam kesempatan kali ini dan selanjutnya di dalam kitab ini kita akan bahas tentang masalah Thaharah atau bersuci. Babu ahkamil miyah. Yang pertama dalam kitab ini adalah kita akan membahas suatu bab yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum air. Karena air ini sungguh tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena kita membutuhkan air, malah kita ini juga semua berasal dari air. Aslul hayati al-maut. Sumber kehidupan adalah air. Maka dari itu kita akan membahas kedepannya bagaimana hukumnya hukum air. Ada yang suci, ada yang mustakmal, ada yang najis,
dan ada yang suci juga mensucikan. Maka semua itu insya Allah kedepannya akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu apa yang dikatakan bab? Bab itu menurut bahasa adalah ma yadkhulu minhu wa yakhruju. Suatu perkara yang bisa untuk masuk atau untuk keluar, itu adalah bab. Seperti halnya kita punya rumah, di situ ada pintu. Pintu itu apa? Tempat keluar dan tempat masuk. Itulah kata bab. Apa kata bab menurut istilah ulama? Bab itu adalah ismun li jumlatin min masailil ilmi bainahuma munasibatun khasah. Suatu nama untuk satu kelompok dari sekian masalah-masalah suatu ilmu yang diantara masalah-masalah tersebut itu saling keterikatan. Seperti di sini kita bahas tentang bab air. Ini adalah namanya suatu bab. Karena di sini kita membahas masalah-masalah yang bersangkutan dengan air. Almiyah. Almiyah itu adalah jam'u ma'in. Bentuk jamak dari kata ma'un. Yang berarti adalah air. Apa air? Air itu adalah jinsun yaqau ala qalili wal kasir. Suatu benda yang bisa dikatakan sedikit dan juga bisa dikatakan banyak. Maka air itu ada air sedikit, ada air banyak. Nanti kita akan bahas kedepannya bagaimana air yang dikatakan sedikit menurut ahli fikih dan mana air yang banyak yang dikatakan ulama-ulama ahli fikih. Dan hukumnya nanti kita akan bahas ke depan bagaimana hukumnya air sedikit, bagaimana juga hukumnya air yang banyak. Lalu apa artinya air? Air itu adalah jauharun latifun safapun yatalawanu bilauni inaihi. Air itu suatu benda yang kecil dan cair dan beragam-ragam nama air itu bagaimana tempatnya. Ada air sungai. Kenapa disebut air sungai? Karena dia berada di sungai. Ada air laut. Kenapa disebut air laut? Karena ada di laut. Ada air hujan. Kenapa? Karena turun dari langit. Ada lagi air kopi. Kenapa? Karena dia dicampur dengan kopi. Nah itulah air. Jadi air itu benda yang beragam-ragam warna bagaimana dia ditempatkan. Ketika bertempat di sumur dikatakan air sumur. Ketika ada di ruang terjun maka disebut air terjun. Itulah air ya. Jadi insya Allah kita ke depan dalam bab ini akan membahas tentang mengenai hukum-hukumnya air. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama kita mulai pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian hadis ini kita semua mendapat keberkahan dari hadis-hadis yang kita baca dan kita juga dapat mengikuti dan mengamalkannya, dan seterusnya kita nanti di akhirat senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Maka kalau kita lihat dari kata an Abi Hurairah, sanad hadis ini, maka itu bisa dikatakan hadis mu'an'an. Kenapa? Kata ulama ahli hadis, mereka mengatakan ketika ada sanad hadis yang itu memakai kata an, maka hadis itu dikatakan hadis mu'an'an. Sebagaimana seorang ulama di dalam kitabnya Imam Al-Baiquni itu mengatakan dalam suatu nazamnya, mu'an'anun an hadi an sa'idin wa an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mu'an'an seperti an sa'id wa an karam
ada rawi yang tidak disebut hadis mubham. Jadi ketika kita mendapat suatu redaksi hadis dalam sanad terdapat lafadz an, maka itu dikatakan hadis mu'an'an. Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi perawi hadis ini adalah bernama sahabat Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Abi Hurairah adalah nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar al-Yamani ad-Dausi. Yang beliau ini aslama fi sanati sabi'ah. Beliau masuk dalam agama Islam itu dalam tahun 7 Hijriah. Dan beliau ini meriwayatkan hadis tidak sedikit. Kurang lebih ada 5.374 hadis. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mata sanata tis'in wa khamsina, dan beliau meninggal itu pada tahun 59 Hijriah. Berarti beliau itu memiliki usia kurang lebih 78 tahun dan beliau dimakamkan di kota Madinah. Itulah sahabat sebagai perawi hadis yang pertama dalam kitab ini. Qala, kata beliau. Maka kalau kita melihat kata qala di sini, ini bisa dikatakan hadis qauli. Karena hadis itu ada 3. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Maka ketika kita mengatakan qala, maka ini dikatakan hadis mauquf qauli. Kenapa hadis mauquf qauli? Karena yang mengatakan hadis ini adalah sahabat. Wa ma'udifa linnabiyil marfu' wa ma'udifa litabiyil maqtu'. Ketika suatu hadis disandarkan kepada Nabi, maka itu dikatakan hadis marfu. Dan ketika hadis disandarkan kepada seorang tabi'in, maka itu dikatakan hadis maqtu'. Lalu apa hadis mauquf qauli? Hadis mauquf qauli adalah hadis yang ketika disandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan, pekerjaan maupun takrirnya sahabat. Itu dikatakan hadis mauquf. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bahri. Beliau mengatakan bagaimana hukumnya air laut. Mana kata beliau, wa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Lalu kata ulama ahli hadis, wurudnya suatu hadis itu ada sebab. Maka dikatakan asbabul wurud. Sabab wurudnya hadis. Seperti halnya ayat Quran turun kepada Nabi, itu ada asbabun nuzul. Sabab nuzul turunnya ayat kepada Rasul. Maka di sini kita karena membahas tentang ilmu hadis, maka hadis pun sama. Ada asbabul wurud, sebab keluarnya hadis dari baginda Nabi. Lalu apa sabab wurudnya hadis ini? Maka dikomentar oleh para ulama, waqad waqa'a hadzal hadis jawaban ala su'ali sa'ilin wa nasahu. Hadis ini warid daripada Nabi. Ini karena menjawab pertanyaan seorang sahabat. Siapa sahabat yang bertanya di sini? Sahabat yang bertanya di sini adalah bernama Sayyid Abdullah bin Zam'ah al-Mudliji. Jadi sahabat Abdullah bin Zam'ah al-Mudliji ini adalah seorang nelayan. Dia suka bepergian melalui jalur laut untuk mengambil ikan di laut. Disebut nelayan. Nah, beliau ini ketika nelayan mengambil ikan di laut, dia suka mempersiapkan persediaan air yang dibawa dari rumah, itulah air tawar biasa. Nah, ketika di perjalanan, karena di laut itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan. Nah, otomatis memerlukan persediaan air yang tidak sedikit.
untuk minum, untuk memasak nasi, dan lain-lain. Maka otomatis dengan persediaan air yang terbatas itu mungkin tidak cukup untuk perlengkapan atau persediaan selama berada di tengah laut. Maka sahabat Abdullah di sini bin Zama'ah al-Mudliji, beliau datang kepada Rasul dan bertanya. Bagaimana pertanyaan beliau? Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atsa'na apa wa tawadda'u bihi. Ya Rasul, saya ini suka bepergian ke laut dengan mengendarai kapal. Di tengah laut kami membawa persiapan persediaan air yang sedikit. Lalu kami kan di sini membutuhkan air itu untuk minum, kebutuhan kita sehari-hari, sedangkan kita pun juga harus sholat, berwudu, dan lain-lain. Bagaimana Rasul? Apakah kami harus wudu dengan air tawar tadi, dan kami harus menderita kehausan? Apakah ada jalan lain ya Rasul untuk memudahkan kami di dalam bepergian kami di tengah laut tersebut? Maka di sini pada Rasul bi anna ma'al bahri tahirun mutahirun. Maka Rasulullah, karena ada pertanyaan dari sahabat tadi, maka disinilah wurud hadis dari beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatu. Wahai sahabat Abdullah bin Zama al-Mudliji, air laut itu air yang suci dan mensucikan. Artinya ketika mau wudu dengan air laut itu sah. Ketika mau menghilangkan hadas besar, kita mandi junub dengan air laut itu sah. Lalu bagaimana air tawar? Itu buat minum saja, buat kebutuhan sehari-hari. Kita berwudu, kita mandi junub dengan air laut. Karena air laut itu air yang tahirun mutahirun, air yang suci dan juga bisa menghilangkan hadas. Baik hadas kecil yaitu dengan berwudu maupun hadas besar yaitu dengan cara kita mandi junub. Malah Rasulullah menambahkan di luar daripada jawaban, karena yang ditanyakan hanya bagaimana ketika ada di tengah laut apakah boleh berwudu dengan air laut atau tidak, maka Rasulullah menambah jawaban ini dengan bagaimana ketika menemukan bangkai ikan yang ada di laut. Apakah boleh dimakan? Maka di sini Rasulullah mengatakan al-hillu mayyitatuhu, dan halal. Ada bangkai ikan di laut, walaupun ikan tadi bentuknya seperti anjing atau seperti babi, karena itu ikan dan dia hidup di air. Ketika dia di darat tidak hidup, maka itu halal dimakan dan tidak usah disembelih. Ya, ikan itu tidak usah disembelih. Ketika sudah mati bisa dikonsumsi dengan cara dimasak dan lain-lain. Maka jelas di sini kita mengerti dalam hadis ini bahwa ya, asal pondasi ketika kita mendapatkan suatu perkara yang memang itu darurat seperti di tengah laut, kita mau persiapan air sedikit, maka di situ kita berwudu dengan air laut. Kita mandi junub dengan air laut itu sah. Karena air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Boleh, ya. Maka kita bisa simpulkan dalam hadis ini yutlabu miman jahila syai'an ayas al anhu ahlal ilmi. Ketika kita tidak tahu sesuatu, maka kita harus bertanya kepada orang yang tahu dan itu ahlinya. Lalu jangan bertanya kepada orang yang sok tahu, padahal dia tidak tahu. Itulah orang yang bukan ahlinya. Maka dari itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli
di dalam segala sesuatu in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui bagaimana perkara tadi sebenar hukumnya. Benar-benar untuk mengetahui hukumnya, maka kita perlu bertanya kepada orang yang ahlinya. Dan kedua, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa jawazu rukubil bahri li ghairi ta'ati. Kita boleh mengambil rukhsah di dalam kita berada di tengah laut, walaupun itu niatnya bukan ibadah. Bukan mau pergi haji, bukan mau bersilaturahmi, bukan untuk menyebarkan ilmu dakwah, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk maisah kehidupan, seperti halnya sedang mengambil ikan di tengah laut, itu nelayan, itu kan untuk kehidupan maisha. Maka di situ boleh mengambil kemudahan di dalam agama, boleh kita bersuci dengan air laut, karena air laut itu hukumnya suci dan mensucikan. Ma'ul bahri tahirun mutahirun yarfa'ul hadas wa yazilul khabas. Dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa air laut itu suci dan mensucikan, bisa menghilangkan hadas kecil dan bisa menghilangkan juga hadas besar. As-samak la yahtaju ila zakat li anna syari ahalla mayitatuhu wa mislahu baqi hawayil bahri. Dan ikan yang ada di laut atau ikan yang ada di kita, semua itu halal, boleh dimakan dan tidak usah disembelih. Kenapa? Karena Nabi pun mengatakan bangkainya ikan itu halal. Apalagi yang masih hidup, kita menemukan bangkai ikan itu halal dimakan. Itu ataupun hewan-hewan ikan yang lain yang ada di laut, walaupun bentuknya jawab yang dan dalam hadis ini kita mendapat kesimpulan bahwa boleh kita menjawab suatu pertanyaan lebih daripada apa yang ditanyakan. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan faidah, untuk menyempurnakan lebih, supaya tahu lebih, supaya mendapatkan ilmu, maka kita boleh ketika ada orang bertanya, kita menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan. Seperti halnya tadi Nabi, ya, sahabat Abdullah bin Zama'ah Al-Mudliji bertanya tentang hukum air laut, malah beliau menambahkan bagaimana hukumnya bangkai yang ada di laut, ternyata itu halal dimakan. Asalkan bangkai ikan tadi itu hidup di satu alam. Akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Saibah. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh rawi yang 4. Siapa rawi yang 4? Sebagaimana kita ketahui kemarin, ketika ada dikatakan rawi 4, yang dimaksud adalah Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Itulah rawi yang 4 tadi. Wa Ibnu Abi Saibah. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh rawi yang bernama Imam Ibnu Abi Saibah. Imam Ibnu Abi Saibah ini, nama asli beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Saibah. Beliau memiliki suatu kitab yang bernama Kitab Musnad. Itu ya, beliau juga termasuk salah satu guru Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, dan salah satu guru dari Imam Ibnu Majah. Malah beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis yang mendapat derajat hafidh. Hafidh itu ulama hadis yang hafal 100.000 hadis berikut sanad dan matannya. Itulah pentakhrij atau yang mengeluarkan hadis ini. Walabdulahu, malah hadis ini adalah lapad matannya itu adalah yang dimiliki oleh Imam Ibnu Abi Saibah wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Dan hadis ini pun telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi. Siapa Imam Ibnu Khuzaimah? Imam Ibnu Khuzaimah ini adalah nama asli beliau Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah.
Beliau ulama ahli hadis yang mendapat derajat hafiz juga. Dan beliau ini adalah asli daripada negara Khorasan, ya, belahan timur sana. Aduh, kalau kita bahas banyak ini ya, tentang bagaimana beliau adalah ulama yang luar biasa. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, warwahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Imam Asy-Syafi'i, dan juga oleh Imam Ahmad. Nah, hadis ini banyak sekali yang meriwayatkan ulama-ulama besar seperti halnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itulah perawi-perawi hadis ini. Maka karena hadis ini memang banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, maka hadis ini bisa dikatakan hadis masyhur. Itulah sekelumit tentang pembahasan bagaimana hukumnya air laut ketika kita berada di laut atau di tengah laut. Maka kita boleh bersuci, baik itu wudu atau mandi junub adus dengan air laut. Silahkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata kebodohan saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh masofa wadamakada, ambil yang baik dan buang yang jelek. Dan saya juga mengajak kembali kepada para penonton yang memutar video ini untuk kembali saya mengingatkan dan mengajak berdonasi atau berinfak untuk pembangunan majelis kami yang Masya Allah pada saat ini majelis kami sudah lama terhenti karena memang terkendala dari biaya yang belum mencukupi. Maka oleh sebab itu kami mengajak, marilah kita bersama-sama untuk membangun sarana-sarana ibadah untuk kepentingan umat dan dakwah. Mudah-mudahan para hadirin sekalian mendapatkan rezeki yang lebih dan berkah, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.